Beberapa pelatih di Liga Indonesia sebenarnya ingin mengetahui kinerja pola 3 back Sintayong bersama timnas Indonesia kita. Aku harap video ini jangan teman-teman skip, karena jika teman-teman skip maka bisa salah persepsi. Ini ada kaitannya dengan pertemuan antara pelatih-pelatih di Liga Indonesia dengan pelatih kepala timnas Indonesia, Coach Sintayong. Jadi beberapa waktu yang lalu, kita sudah melakukan komunikasi secara eksklusif dengan Direktur Teknik PSSI, yaitu Coach Indra Sapri. Salah satu pertanyaan kita, mengapa Coach Sintayong belum bisa melakukan pertemuan dengan pelatih-pelatih yang ada di Liga Indonesia. Aku pakai kata-kata dan bahasa halus, no hard feeling, nggak ada aku menjelek-jelekkan Coach Sintayong. Kita tetap mendukung Coach Sintayong. Tetapi ini menjadi bahan pertanyaan semua pihak. Mengapa belum ada pertemuan secara personal antara Coach Sintayong dengan pelatih-pelatih yang ada di Liga Indonesia? Apalagi kontrak Coach Sintayong udah mau habis nih. Kita nggak tahu apakah diperpanjang atau tidak. Tetapi cukup aneh. Ini halus lagi. Jika sampai kontrak Coach Sintayong habis bersama timnas Indonesia, belum ada pertemuan dengan pelatih-pelatih yang ada di Liga. Oke, ini pengalaman aku. Terakhir aku alami Jumat malam. Dihubungi oleh beberapa pelatih. 1, 2, 3, lebih beberapa pelatih. Khususnya pelatih-pelatih asing kita. Bertanya kepada aku, bagaimana sebenarnya kinerja, dinamika, taktik 3 back dari Sintayong bersama timnas Indonesia? Karena di kanal YouTube ini kita sempat membahas beberapa video taktik 3 back bersama timnas Indonesia Sintayong pakai, teman-teman. Aku serahkanlah beberapa analisis tersebut ke beberapa pelatih yang bertanya kepada aku karena mereka ingin belajar, ingin mengembangkan, ingin mengetahui lebih dalam apa yang diinginkan oleh Sintayong bersama timnas Indonesia dengan pola 3 backnya. Harusnya pelatih-pelatih liga kita tentunya lebih mudah untuk bisa mengakses literatur, narasi, keinginan dari Coach Sintayong bersama timnas Indonesia kita dari sisi pemahaman taktikal. Tapi inilah dia implikasinya. Jika pertemuan, ini salah satu yang kita nggak usah bicara lebih jauh, TC lah, inilah itu yang nggak usah kita bicara lebih jauh, karena ini dalam lingkup taktikal, kita bahas taktikal aja. Inilah efeknya jika tidak ada pertemuan secara langsung antara pelatih kepala di Liga Indonesia dengan pelatih kepala timnas Indonesia. Pelatih-pelatih liga kita ingin mengadopsi, ingin menggunakan taktiknya Sintayong di timnas Indonesia untuk diaplikasikan ketika melatih klub, karena tidak mendapatkan informasi, karena tidak mendapatkan literatur yang banyak, sehingga pelatih-pelatih di Liga Indonesia kita pun bertanya kepada kalangan tactical analyst, video analyst, content creator, analisis bola teman-teman, dan lain sebagainya. Yang harusnya jika komunikasi itu dilakukan, tentunya pelatih-pelatih kepala di Liga Indonesia kita nggak akan sesulit itu untuk mendapatkan informasi pola 3 back digunakan oleh Sintayong bersama timnas Indonesia. Yang padahal Sintayong yang dibayar mahal, yang dikontrak mahal, teman-teman, bisa menularkan ilmunya kepada pelatih-pelatih yang ada di Liga Indonesia. Bagaimana memainkan taktikal 3 back, bagaimana menggunakan taktik untuk menghadapi tim A, karakter tim B, dan seterusnya. Harusnya pelatih-pelatih Liga Indonesia kita mendapatkan hal itu secara mudah. Tetapi nyatanya sampai saat aku membuat video ini, pelatih-pelatih Liga Indonesia kita agak sedikit sulit ya untuk bisa langsung bertanya kepada Sintayong bagaimana dinamika pola 3 back Sintayong bersama timnas Indonesia. Itulah dia salah satu pentingnya, teman-teman, ilustrasi grafis taktikal yang secara masif dan sistematis itu di-share, dipublikasikan di tataran sepak bola Indonesia kita. Tujuannya untuk meningkatkan iklim sepak bola kita. Beda, misalnya hanya cerita, hanya monolog tanpa ada menggunakan grafis-grafis. Itu secara pengembangan development sepak bola nggak begitu banyak implikasinya. Tetapi jika kita membuat suatu ilustrasi di atas lapangan, kemudian kita share, publikasikan, teman-teman, itu sedikit tidaknya akan membantu ekosistem perkembangan sepak bola kita. Contoh di Inggris, contoh di Spanyol, contoh di Italia, itu banjir video analyze, tactical analyze, membahas satu pertandingan, kemudian mereka share di media sosial mereka, baik itu di Instagram, YouTube, ataupun Twitter, yang efeknya perkembangan sepak bola mereka pun berbeda
dengan sepak bola di luar 5 besar elit kompetisi Eropa, teman-teman. Karena itu udah menjadi kebiasaan mereka. Ada satu pertandingan kemudian dibahas, di-share. Beda kalau misalnya kita di Indonesia, masih ada paradigma ketika kita membahas tim A, B, C, D, E ataupun timnas Indonesia dibilang bongkar taktik dan lain sebagainya. Padahal itu sangat penting bagi pengembangan sekolah sepak bola kita. Itu sangat penting bagi pelatih-pelatih yang ada di Liga Indonesia kita untuk bisa menggrowth pemahaman taktikalnya, untuk bisa mengimprovisasi taktik yang sudah ia gunakan bersama timnya di Liga 1 Indonesia. Dan ini juga bisa menjadi salah satu jawaban juga beda antara komentator sepak bola sama tactical analysis. Kita kembali ke konteks pelatih-pelatih yang ada di Liga Indonesia tadi. Bayangkan kalau misalnya di Indonesia banyak sekali ilustrasi grafis taktikal yang tersebar di tataran diskursus sepak bola kita, di media sosial kita, pasti pelatih-pelatih yang ada di Liga Indonesia pun ingin misalnya mengadopsi taktik 3 back Sintayong, tidak akan kesulitan. Nyatanya sekarang yang sudah aku alami, teman-teman, yang disampaikan oleh pelatih-pelatih tersebut kepada aku, mereka kesulitan untuk mendapatkan literatur yang mudah dipahami, untuk mendapatkan ilustrasi grafis yang mudah dimengerti di kalangan sepak bola kita. Jadi teman-teman yang menonton video ini pun yang mungkin basicnya sebagai pelatih, ayo come on, buat ilustrasi grafis taktikal teman-teman, agar itu menjadi salah satu upaya untuk bisa meningkatkan perkembangan sepak bola Indonesia kita. Kemarin kan sempat aku berkomunikasi sama Coach Indra Sapri, off the record, nggak ada aku rekam. Ternyata Coach Indra Sapri menonton juga beberapa video yang kita tayangkan di kanal YouTube ini. Jadi aku kaget juga. Nah, itu tadi kembali teman-teman, ketika kita memberikan informasi-informasi yang informatif, yang menggunakan grafis, dan akhir-akhir ini lihat beberapa pembahasan Liga Indonesia aku pun bukan hanya sekedar monolog lagi, tetapi ketika usai pertandingan yang ada di Liga Indonesia langsung aku bahas menggunakan papan grafis taktikal viewer, bagaimana penerapan taktik yang digunakan oleh pelatih-pelatih yang bertanding pada saat itu, agar yang menonton video itu pun mendapatkan insight baru yang berbeda daripada yang biasanya teman-teman tonton. Masalah selera, masalah pilihan mau nonton yang mana itu silahkan, tetapi hal yang perlu teman-teman ingat, yang membantu perkembangan sepak bola itu, pengembangan development teman-teman, usia muda, pembinaan, salah satunya harus banyak video, ilustrasi grafis taktikal teman-teman untuk dipublikasikan. Bukan hanya sekedar istilahnya ngebacot, istilahnya hanya ngomong-ngomong aja tanpa ada ilustrasi yang bisa itu menjadi salah satu hal penting untuk kemajuan sepak bola kita, yang nyatanya sekarang pelatih-pelatih kita agak sedikit untuk mendapatkan hal tersebut secara optimal. Nah, hal-hal itulah yang perlu kita ketahui. Oke, kita nggak tahu apakah video ini dilihat oleh pihak-pihak terkait yang ada di staf official dari Coach Sintayong. Tetapi jika staf official dari Coach Sintayong melihat video ini, ketahuilah bahwa pelatih-pelatih yang ada di Liga Indonesia ingin mengetahui bagaimana pola yang digunakan oleh Sintayong bersama timnas Indonesia untuk mempelajari. Tetapi nyatanya pelatih-pelatih di Liga Indonesia kita sulit untuk mendapatkan informasi secara langsung kepada Sintayong, yang pada akhirnya pelatih-pelatih kita mencari insight baru, salah satunya dengan mengontak aku dengan atau beberapa analis yang lainnya. Oke, bye.